Ya, silakan. Oke, selamat pagi semua. Thank you ya udah join. Nama saya Stefani. Uh, Stefani dan sekarang saya tune in dari Sydney. Saya sebagai psikolog sudah menyelesaikan S1 dan S2. Hari ini kita akan bicarakan kepribadian ya. Saya share screen-nya untuk supaya slides-nya kelihatan. Anyway, hopefully kalian semua sehat-sehat aja di Indonesia. Um, um, di sini juga semua di rumah aja, online learning. Jadi senang banget juga dengar kalau CIC udah, maksudnya update banget ya, bisa ngelakuin semuanya online. So, we might start. Jadi, hari ini kita akan bicarakan gimana sih untuk mengenali kepribadian diri sendiri, tapi juga orang lain. Karena sebenarnya kepribadian itu sesuatu yang sering dibicarakan, tapi banyak banget juga informasi yang salah. Karena kan kita mau membicarakan dari sisi sainsnya ya, bagaimana caranya kita memikirkan kepribadian diri kita sendiri dan orang lain yang sesuai dengan bukti yang ada. Jadi hari ini kita akan bicarakan apa itu kepribadian. Mengapa sih mengenal kepribadian diri itu penting? Banyak sih yang ngomong sama saya, Steph, baca dong kepribadian gue kayak apa sih, atau kasih tahu dong kepribadian gue kayak apa sih. Tapi lebih banyak, sebenarnya kepribadian itu nggak cuma penting untuk kita sebagai tahu aja, tapi penting juga untuk memikirkan misalnya bagaimana performa kerja kita di tempat kerja, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Sebenarnya kepribadian itu penting banget memikirkan hal-hal itu juga. Lalu kita juga akan mulai lebih banyak berbicara dengan tipe-tipe kepribadian yang sesuai dengan hasil riset. Jadi kepribadian itu sangat spesifik ya untuk kita kalau misalnya melihat aspek-aspek diri kita sendiri. Dan terakhirnya kita akan bicarakan lebih dalam lagi aplikasi kepribadian itu dalam pengembangan diri dan performa kerja seperti apa. Oke, so kepribadian itself. Apa sih kepribadian itu? Sebenarnya agak sulit ya, karena nggak ada salah satu definisi yang semua orang setuju. Apalagi teoris-teoris kepribadian, mereka punya pendapat yang sedikit berbeda. Tapi secara umum itu sebenarnya pola cara berpikir, perasaan, dan tingkah laku yang berbeda pada setiap individu. Jadi make sense dong kalau kita tahu kalau kepribadian itu sangat pervasif ya, sangat penting di sehari-hari karena nggak cuman dia berdampak pada tingkah laku, tapi dia benar-benar berdampak pada cara kita pikir dan perasaan yang muncul dalam diri kita juga. Dan yang also penting, sebenarnya kepribadian itu sesuatu yang membuat kita unik, membuat kita berbeda dengan orang lain. Dan juga ada pertanyaan yang biasanya muncul itu, dari mana sih kepribadian itu kita itu? Apakah ya udah muncul aja, setiap orang berbeda-beda, atau sesuatu yang bisa berubah misalnya? Ya sebenarnya nggak sesimpel itu juga ya, dari mana terbentuknya kepribadian seseorang itu. Jadi memang secara riset itu sudah ditemukan faktornya nggak cuma satu, dari genetik ada, pembelajaran dari lingkungan sejak lahir ada, misalnya kalian melalui kejadian-kejadian yang quite signifikan di masa lalu, itu juga bisa merubah aspek-aspek kepribadian yang ada. Jadi itu short-nya aja untuk definisinya. Memang itu cuma maksudnya sebagai cara kita berpikir tentang pola tingkah laku, pola berpikir, pola perasaan diri kita sendiri dan orang lain. Oke, so move on. Kenapa sih penting? Kenapa kita penting untuk mengenali kepribadian masing-masing dan orang lain?
Well, satu yang tadi saya sudah bicarakan memang karena pervasif sekali ya. Setiap harinya pasti akan berdampak um, kepada hidup kita. Tetapi secara spesifiknya, kalau misalnya kita mau membicarakan kehidupan personal, kalau kita mengenal diri kita sendiri, terutama kita mengenal mana sih atribut kita yang kuat positif, mana sih atribut kita yang negatif, kita tuh bisa tahu, oke, next-nya apa ya yang mau saya fokuskan untuk mengembangkan diri sendiri, untuk menjadi lebih baik. Dan juga kalau kita mengerti tentang kepribadian, kita lebih mengerti pola tingkah laku orang lain juga. Jatuhnya, kalau kita lebih mengerti, kita lebih toleran. Jadi nggak respon-respon yang kita ketika kita menghadapi masalah dengan orang lain itu bisa menjadi lebih baik. Lalu dalam performa kerja sama sih, berdampaknya besar sekali pada kalau kita sedang kerja gitu. Pertama, kalau kita lebih mengenal diri kita sendiri, kita lebih bisa memilih karir dan pekerjaan yang lebih cocok untuk sesuai dengan kepribadian kita. Lalu, kalau kita juga menyadari aspek-aspek kepribadian kita sendiri dan orang lain, kita somehow bisa memprediksi respon orang lain atau menyesuaikan. Jadi kalau kita udah bisa prediksi respon orang lain, kita bisa menyesuaikan diri kita sendiri untuk menghadapi situasi tersebut. Gitu. Nanti kita akan ada contoh-contohnya sedikit jadi lebih jelas ya. Cuman secara umum ya seperti itu. Kalau kita lebih mengerti, kita lebih banyak lebih bisa memprediksi. Lalu pentingnya juga untuk komunikasi. Karena mungkin kalian tahu sendiri ya, kalau kita sedang berhubungan dengan orang-orang lain, most of the time problemnya itu dari komunikasi. Mungkin orang ada yang salah persepsi, mungkin kita kira um, um, komunikasinya itu sudah cukup, tapi ternyata orang lain pikir itu nggak cukup. Jadi miskom lah intinya. Jadi kalau kita lebih mengerti kepribadian diri kita dan orang lain, mungkin kita lebih menyesuaikan lebih baik bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang tersebut. Oke, jadi itu secara umum ya untuk aplikasi-aplikasinya di kehidupan personal dan kehidupan di pekerjaan. Dan sekarang saatnya mengetahui lebih jauh sebenarnya bagaimana caranya berpikir tentang kepribadian kita sendiri. Nah, ini perdebatan cukup seru. Kenapa? Karena nggak habis-habis. Orang udah mulai belajar tentang kepribadian itu beratus-ratus tahun yang lalu. Dan makanya banyak banget ya mungkin yang kita bisa sebut lumayan hoax juga ya, tapi hoax yang lumayan dipercaya sama orang dan tersebar secara luas. Mungkin lebih banyak di Facebook. Tapi inilah beberapa yang sudah yang sering kita temui. Pertama, golongan darah. Biasanya orang suka ngomong, oh kamu golongan darahnya A ya, B ya, berarti kamu tipe orangnya gini-gini-gini. Astrologi, kamu Cancer ya, atau kamu Scorpio ya, berarti kamu tuh orangnya gini-gini-gini. Gitu. Itu benar nggak sih? Dan yang terakhir ini, yang kalian bisa lihat di sebelah kanan ini adalah salah satu yang sering banget digunakan, terutama di perusahaan-perusahaan. Jadi kadang mereka kalau lagi cari ya, orang, maksudnya untuk menginterview orang, mereka suka menggunakan Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Jadi intinya dalam MBTI ini ada 4 aspek yang mereka lihat. Dan dari 4 aspek itu, mereka bisa menemukan 16 tipe kepribadian. Sebenarnya yang bikin MBTI itu dari psikologi. Dan mungkin kenapa ini jadinya lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Tapi, sebenarnya kalau kita lihat sainsnya,
nggak ada satu-satunya dari ketiga ini yang sudah dibuktikan oleh sains. Terutama golongan darah dan astrologi. Apa yang kita dua ini yang kita sebut sebenarnya pop psikologi. Yang sebenarnya psikologi yang kedengerannya kayak benar, tapi nggak ada sama sekali buktinya. Jadi, hopefully, mulai dari sekarang, kalian jangan terlalu percaya yang kayak gini-gini ya. Nah, kalau MBTI ini memang sekali lagi itu datangnya dari psikologi. Tetapi sudah lama ditemukan bahwa ini tidak terbukti juga oleh sains. Belum ada bukti yang mendukung bahwa ini adalah cara pikir tentang kepribadian yang benar. Karena memang cukup kompleks ya kalau misalnya kita mau mencari tipe-tipe cara pikir untuk tahu kepribadian orang itu seperti apa. Jadi hari ini kita nggak akan membicarakan MBTI, tetapi menurut saya cukup penting aja ya buat kalian untuk tahu MBTI itu ada, karena kadang memang perusahaan-perusahaan itu menggunakan ini. Oke, yang kita akan bicarakan hari ini itu disebut dengan Big Five atau Ocean. Big Five ini adalah teori atau cara pikir untuk tahu tipe kepribadian kita yang sekarang telah dibuktikan oleh riset. Memang riset itu kan sesuatu yang terus berjalan ya. Jadi memang untuk sekarang ini di 2020 ini yang paling terbaru. Bagaimana sih kita tahu kalau tipe kepribadian ini benar dan sesuai riset? Pertama, kita mesti tahu kalau misalnya kita mencek satu grup yang besar di Indonesia, satu grup yang besar di Australia, satu grup yang besar di Amerika, 5 tipe ini akan tetap muncul. Yang berbeda dengan yang ini. Kalau misalnya yang ini, kita lihat grup-grup di negara yang berbeda, nggak semuanya muncul. Berarti kita tahu ini nggak valid. Kedua, kalau misalnya saya misalnya tes Anda nih hari ini, dan tes Anda besok, tes Anda minggu depan, hasilnya itu akan kurang lebih sama. Itu yang kita sebut tesnya berarti reliable, berarti dia benar. Dan sudah dibuktikan untuk 5 dimensi ini, itu lumayan stabil. Setiap kali dites di waktu yang berbeda, hasilnya mirip. Oke? Jadi sebenarnya kenapa disebut ocean? Disebut ocean itu untuk mudah diingat. Soalnya ini akronimnya. Ocean. Jadi yang pertama itu openness, yang kedua conscientiousness, ketiga extraversion, 4 agreeableness, dan neuroticism. Saya sudah coba cari untuk terjemahan literalnya ke bahasa Indonesia, tetapi ternyata di Indonesia juga waktu dia disebut-sebut tetap pakai bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kita akan lebih jauh sih untuk melihat maksudnya ini apa sih kategori-kategori ini. Jadi hopefully dengan akronim Ocean itu lebih mudah untuk diingat. Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau kita lihat tipe kepribadian yang tidak sesuai dengan sains, itu mereka lebih kategorikal ya. Misalnya, kalau misalnya lu golongan dirinya A, berarti bukan golongan dirinya B. Berarti kalau tipenya teratur, berarti nggak mungkin misalnya nggak mungkin lah kalau misalnya kamu orangnya gampang bergaul, nggak mungkin lah pasti orangnya pendiam gitu kan. Paling selalu ekstrim, iya atau enggak. Tetapi sebenarnya orang itu terlalu kompleks, setiap orang itu berbeda-beda. Jadi yang mereka ketemukan, kita tuh nggak ada yang bisa masuk ke satu box dan pasti 100% benar gitu.
Kita tuh selalu jadi orang pasti dimensional. Jadi kita cara melihatnya, kalau misalnya kita melihat satu dimensi, itu antara kita rendah di dimensi itu atau lebih tinggi. Bukan ya atau tidak. Dan 5 ini seperti yang saya bilang, ini kan yang sesuatu yang memang terbaru untuk dibuktikan oleh sains. Tetapi sebenarnya belum selesai juga karena selalu berjalan. Jadi mereka sekarang sedang meresearch tentang ada satu dimensi lagi yang mungkin akan dibuktikan, yaitu honesty dan humility. Ya, itu kayak seberapa rendah dirinya seseorang dan seberapa jujur. Tapi yang itu belum selesai untuk di-research. Oke, so yang pertama, openness. Apa sih openness artinya? Itu lebih berelasi dengan imajinasi dan wawasan. Seseorang yang tinggi di openness itu biasanya memiliki banyak hobi, interested ke semuanya. Ini suka, itu suka. Biasanya secara umum ketika tinggi itu orang yang openness-nya tinggi, mereka suka penasaran, penasarannya tinggi semua orang ya, penasaran tentang orang-orang, orang-orang lain, lingkungan, topik-topik di dunia. Jadi gimana sih kalau misalnya orang yang tidak terlalu tinggi di openness-nya, masuk ke secara rendah ya, itu biasanya orang tidak terlalu suka perubahan. Nggak semangat misalnya kalau misalnya ada hal-hal baru. Misalnya kalau ada hal-hal yang baru juga cenderung menolak. Jadi kadang-kadang juga kurang bisa berimajinasi. Kalau misalnya dihadapi dengan hal-hal yang abstrak atau konsep teori, mungkin itu agak sulit. Jadi maksudnya harus lebih banyak effort untuk lebih memikirkan hal-hal yang abstrak dan lebih mengerti. Biasanya orang yang lebih rendah openness-nya itu dia lebih, yang kita sebut mungkin lebih konservatif ya, lebih tradisional. Karena ya itu, balik lagi, mereka lebih cenderung untuk tetap tidak terbuka untuk perubahan. Jadi seseorang yang memang tinggi di openness biasanya orang yang kreatif, banyak ide-ide baru. Kalau misalnya mereka disuruh coba hal yang baru, oke, no problem. Terus juga misalnya mereka ada tantangan-tantangan nih, mereka fokus untuk gimana caranya ya supaya tantangan ini bisa dilalui. Jadi gak gampang putus asa. Konsep yang abstrak juga mereka lebih bisa untuk berpikir dan menyerap konsep-konsep yang abstrak. Jadi kalau di pekerjaan biasanya pekerjaan kalau misalnya orang yang lebih rendah di openness itu mungkin lebih senang di posisi yang rutinitasnya tinggi, yang gak banyak perubahan sehari-harinya, ya setiap harinya rutinitas aja. Dan itu bukan sesuatu yang jelek, karena banyak pekerjaan yang memang seperti itu, and it's okay. Kalau orang yang tinggi di openness-nya, itu lebih senang di posisi yang dinamik, misalnya, yang mesti mikirin ide-ide baru, yang mikirin misalnya strategi-strategi marketing baru, things like that. Yang kedua, conscientiousness. Conscientiousness agak-agak belibet ya kadang kalau ngomong kata ini, itu orang-orang yang suka berpikir. Mereka juga orang-orang yang biasanya bisa menahan diri dengan baik, nggak suka ikut-ikut impuls dengan sembarangan ya. Dan juga biasanya mereka kalau melakukan sesuatu itu dengan tujuan yang jelas. Jadi kalau seseorang yang tinggi di conscientiousness, mereka itu biasanya terorganisir, orang-orang yang teratur, orang-orang yang suka detail, mereka suka orang-orang yang suka merencanakan sesuatu, dan juga mereka
orang-orangnya biasanya mikir banyak tentang dampak tingkah laku mereka kepada orang lain. Lebih dalam lagi, orang yang tinggi dalam conscientiousness-nya, again, misalnya dikasih tugas, mereka mempersiapkannya pasti detail banget dan teratur banget gitu ya. Dan juga mereka biasanya jago dalam memprioritaskan sesuatu. Jadi mereka misalnya nggak ada yang ngasih tahu juga tahu mana sih yang paling penting untuk dilakukan dulu dan pasti cepat selesai. Mereka juga kalau misalnya sehari-harinya mereka senang ya punya schedule yang sudah siap. Jadi biasanya orang-orang ini senang bikin jadwal. Kalau misalnya kalian pergi ke tempat tidur maksudnya kamarnya mereka atau misalnya rumahnya mereka atau tempat kerja mereka, biasanya pasti teratur semuanya, rapih gitu ya. Dan again, orang-orangnya biasanya tepat waktu, misalnya janjian atau nggak dikasih deadline untuk tugas. Biasanya orang-orang yang tinggi conscientiousness-nya pasti nggak telat. Nah, kalau yang conscientiousness-nya rendah, mereka biasanya nggak suka struktur. Kalau ada jadwal yang teratur atau jadwal yang udah fix, pasti susah ngikutinnya. Mereka juga lebih berantakan ya dan kurang jago untuk menyimpan barang-barang. Misalnya yang suka lupa nih, kebanyakan naruh apa-apa lupa, dan lupanya maksudnya bukan juga uh, bukan juga karena mungkin udah menua ya. Kalau menua kan memang memori pasti semua menurun, tapi itu lebih memang pada dasarnya kurang teratur dalam mengembalikan barang. Misalnya udah biasa taruh di situ, ngembaliinnya nanti di tempat yang lain, makanya dia lupa. Sering mengundur-undur hal yang penting, atau dia memang agak sulit untuk memprioritaskan atau memikirkan mana sih hal yang lebih penting untuk dikerjakan dulu. Dan juga orang yang low di conscientiousness-nya itu kadang jadinya tidak menyelesaikan sesuatu yang penting atau tidak menyelesaikan tugas. Karena bisa jadi ya misalnya jadwalnya jadi kurang teratur, jadinya time management-nya kurang baik, atau enggak mungkin terdistraksi dengan hal yang lain. Makanya kalau di pekerjaan itu biasanya di tempat kerja pegawai yang low atau rendah di conscientiousness-nya, mereka adalah pekerja-pekerja yang lebih banyak diawasi, lebih banyak perlu diawasi oleh pemimpin. Kudu diarahkan gitu. Kalau misalnya yang tinggi di conscientiousness-nya itu biasanya nggak harus banyak diawasi, mudah dipercaya, karena kalau dikasih tugas itu ya udah pasti selesai dan tepat waktu. Begitu, kalau dikasih beberapa tugas, mereka bisa juga memprioritaskan mana sih tugas yang lebih penting dan lebih harus cepat selesai. Oke, yang ketiga, itu extraversion, atau yang kita biasanya sebut extrovert. Ini adalah ya mungkin kalian lebih tahu ya untuk aspek ini ya. Maksudnya ini orang-orang yang sosialnya tinggi, kayaknya semangat gitu, asertif. Mereka emosional, ekspresi emosionalnya biasanya tinggi ya mereka. Jadi kita bisa lihat gitu kalau misalnya mereka lagi excited atau mereka lagi senang, itu kelihatan banget di mukanya. Itu biasanya orang-orang extrovert. Ini orang-orang yang kayaknya seneng dan bersemangat kalau lagi di grup sama orang-orang yang lain. Mudah bergaul, senang ketemu orang-orang baru. Dan kebanyakan orang-orang yang extrovert atau tinggi di extraversion, mereka itu biasanya lebih asertif. Asertif itu maksudnya mereka tidak takut atau tidak menahan diri untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Tapi beda ya dengan agresif ya. Kalau asertif itu berarti dengan cara yang baik.
mengkomunikasikan dengan cara yang baik. Ya, selain itu, kalau orang yang tinggi di extraversion-nya, itu mereka biasanya suka jadi pusat perhatian. Makanya mereka nyaman banget ya kalau ada sama teman-teman gitu. Biasanya mereka yang paling sering memulai pembicaraan duluan, paling rame. Biasanya orang-orang yang nyaman aja lah kayaknya, kalau justru kalau kemana-mana nggak pernah pengen sendirian gitu, pasti ada aja temennya. Kalau orang yang rendah di extroversion, kadang kita sebutnya introvert. Orang-orang yang lebih cenderung introvert, itu mereka lebih senang sendirian. Mereka merasa, misalnya kalau udah sosialisasi terus-terusan sama temen, terus-terusan seharian, pulang tuh ngerasanya capek. Jadi lebih merasa lebih banyak effort yang dikeluarkan ketika bersosialisasi dengan orang lain. Mereka juga ngerasa lebih sulit ya untuk memulai pembicaraan yang baru. Terus juga nggak terlalu suka chit-chat kayak basa-basi, itu nggak terlalu suka. Juga kalau misalnya sebelum mereka berbicara, itu suka berpikir panjang dulu, jadi mikir dulu, salah nggak ya kalau misalnya saya ngomong ini? Oh, kalau misalnya saya ngomong gini tersinggung nggak ya orang? Itu biasanya orang-orang yang lebih rendah extraversion-nya. Dan mereka juga biasanya nggak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Mungkin ini juga jadi ilustrasi yang tepat ya kalau misalnya kita berpikir dengan cara yang baru ini. Karena kalau dulu kita pasti nanyanya gini, kamu orangnya extrovert atau introvert? Itu sebenarnya nggak benar juga. Karena ya itu, kita nggak mungkin secara ekstrim kita tuh extrovert 100% atau nggak 100% introvert. Kita tuh sebenarnya ada di somewhere in between gitu, di antara ini. Pasti levelnya setiap orang berbeda-beda. Makanya sebelumnya juga banyak orang yang mempertanyakan ke saya, Steph, gimana sih saya tuh kenapa ya orang tuh bilang kalau saya tuh orangnya sebenarnya extrovert gitu. Tapi sebenarnya gue nggak ngerasa gitu kok, gue juga suka sendirian gitu-gitu. Makanya secara sainsnya memang seperti itu juga. Kita nggak ada yang sebenarnya 100% extrovert, 100% introvert. Oke, yang keempat, itu yang kita sebut agreeableness. Orang-orang yang tinggi di agreeableness, mereka biasanya dapat dipercaya, tidak egois, yang kita sebut orang yang baik, maksudnya peduli dengan orang lain. Dan orang-orang yang tinggi agreeableness-nya itu biasanya lebih kooperatif. Oke, jadi ini adalah orang-orang yang suka nanya ya, kamu kabarnya gimana gitu, kamu butuh bantuan nggak? Biasanya empatinya lumayan tinggi. Ini mungkin orang-orang yang kadang kita kalau cerita tuh ngerasanya oke banget gitu ya, teman-teman yang kalau kita cerita tuh ngerasanya dia benar-benar peduli sama kita gitu, nggak cuek. Orang-orang yang senang membantu dan memberikan kontribusi. Jadi selalu aktif, dia aktif sendiri untuk mencari cara, gimana ya caranya supaya saya bisa bantu. Gitu. Kalau orang yang agreeableness-nya low atau rendah, itu biasanya mereka nggak terlalu tertarik untuk mengenal orang lain. Oh ya udah, maksudnya kadang kan lulu gue gitu. Nggak terlalu peduli perasaan orang lain, nggak terlalu peduli masalah-masalah yang dihadapin orang lain. Gitu. Kadang yang mereka katakan mungkin mengejek atau meremehkan orang lain. Kadang lebih cenderung suka memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi mungkin ini orang-orang yang lebih cuek, lebih kadang kalau ekstrim mungkin lebih manipulatif. Ya, kalau di kerjaan, ya mungkin kalian juga bisa bayangin ya, kalau misalnya di kerjaan mungkin orang-orang yang lebih tinggi agreeableness-nya jadi lebih
enak untuk menjadi teman di maksudnya teamworknya lebih oke karena mereka aktif sendiri, tanya, bisa kontribusi terus. Tapi mungkin kalau orang-orang yang low di agreeableness-nya, mereka lebih individualis, lebih ya udah kalau misalnya saya bisa selesaiin kerjaan saya sendiri, kenapa mesti mikirin kerjaan orang lain gitu-gitu. Yang terakhir itu yang kita sebut neuroticism. Itu berhubungan dengan rasa kesedihan, rasa moody, emosional yang kurang stabil. Itu orang-orang yang misalnya sering mood swing, sering cemas, sering mudah marah. Jadi intinya emosionalnya kurang stabil. Orang yang tinggi neuroticism-nya itu biasanya mudah sekali dan sering merasa stres. Jadi mereka itu lebih sensitif kepada kejadian-kejadian yang terjadi di hidup mereka. Mungkin kalau misalnya kejadian yang sama terjadi ke orang yang high di neuroticism dan terjadi ke orang yang low di neuroticism, orang yang high itu akan merasa kalau kejadiannya lebih stres dari orang yang low. Mereka lebih sensitif. Sering cemas, sering mudah kesel atau mudah marah. Pergantian mood-nya atau perasaannya terkadang suka tiba-tiba dan sulit dikontrol. Itu yang biasanya kita sebut mood swings atau labil. Dan juga biasanya kalau misalnya kejadian-kejadian yang stres terjadi ke mereka, orang-orang yang high di neuroticism, itu mereka merasa lebih sulit untuk melaluinya. Jadi biasanya mungkin lebih lama atau lebih banyak membutuhkan support untuk melalui kejadian-kejadian yang stressful. Kalau seseorang itu low di neuroticism, mereka lebih stabil. Mungkin orang-orang yang kita sebut tenang gitu ya. Kalau walaupun stres juga nyantai, nggak cepat ngerasa sedih, nggak cepat ngerasa cemas. Overall orangnya nyantai, chill gitu. Kalau misalnya di pekerjaan, di tempat kerja, ya kita juga bisa membayangkan orang yang high di neuroticism lebih cepat berespon kepada problem. Dan mungkin responnya itu akan bisa jadi eksesif ya. Mungkin jadi kalau misalnya di high neuroticism yang terlalu ekstrim, kalau ada problem yang terjadi, panik. Dan kadang panik jadi tidak bisa berpikir dengan tenang, tidak bisa berpikir dengan logika, karena ketika orang panik itu dia sangat berdampak kepada ke ability cara mereka berpikir solusinya. Jadi itu akan sangat berdampak sekali. Ketika orang yang neuroticism-nya low, mereka akan bisa lebih tenang, berpikir dengan logika, oke, problemnya ini. Oke, ini solusinya gini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi lebih cenderung untuk menghadapi kesulitan dengan lebih baik. Oke, jadi ini contohnya. Kalau kalian bisa pergi ke gunakan website ini, cuman memang bahasa Inggris. Saya sudah cari juga yang bahasa Indonesia untuk tesnya yang benar, tapi di Indonesia adanya tesnya yang lebih singkat dan yang tidak digunakan di risetnya gitu. Jadi menurut saya kurang valid dan reliable. Cuman bahasa Inggrisnya, I think it's nggak, maksudnya masih bisa digunakan. Mungkin bisa juga digunakan Google Translate untuk membantu. Kalau misalnya memang ada yang kurang ngerti pertanyaannya gitu. Tapi hasilnya jadinya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat lagi, memang nggak ada yang sampai di atas atau di bawah. Dan kita semua itu ada di antara graf ini. Jadi biasanya kita sebutnya orang, dia tuh cenderung ekstrovert ya, atau cenderung introvert. Cenderung conscientious, atau cenderung disorganized.
Jadi kalau misalnya kita sekarang berpikir tentang perubahan, Steph, bisa nggak sih kepribadian itu berubah? Sebenarnya kepribadian itu kan memang salah satu definisinya dia permanen. Tetapi kalau kita terus berusaha untuk merubah salah satu aspek dari kepribadian kita, grafnya akan terlihat berbeda. Dia akan kalian high di neuroticism atau orang yang cenderung lebih nervous. Itu setelah berusaha keras untuk merubah, itu bisa jadi ketika kalian melakukan tes ini lagi, itu akan lebih turun. Tetapi ya memang kemungkinan besar nggak mungkin juga ya langsung ke sini gitu, nggak mungkin tiba-tiba langsung rendah banget. Tapi pasti ada perubahan. Jadi, aplikasinya seperti apa? Kepribadian apa sih yang paling penting di tempat kerja? Jadi, ini memang studi yang udah lama ya, dari 1991. Tapi dia, karena sampelnya banyak sekali, jadi ini mungkin penting juga untuk kita lihat. Untuk di tempat kerja, paling penting itu dia bilang conscientiousness. Extroversion, itu dua yang paling penting dari studi ini. Kalau studi yang lebih baru di 2014, mereka menemukan conscientiousness dan agreeableness. Jadi, kalau kita kayak gabungkan ya dari yang lama ini, karena yang lama ini sampelnya jauh lebih besar, yang baru ini sampelnya lebih kecil tapi lebih baru. Kalau kita gabungkan, yang tiga yang paling penting di tempat kerja itu conscientiousness, agreeableness, dan extraversion. Yaitu orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, memprioritaskan tugas lebih baik, orang-orang yang detail, teratur, tepat waktu, orang-orang yang peduli dengan orang lain, nanya ada yang bisa saya bantu, berempati, senang membantu, dan juga kalau kita pikir tentang yang extraversion, yang orang-orang yang extrovert itu orang-orang yang asertif. Maksudnya mereka bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang mereka butuhkan. Jadi nggak diem-diem aja gitu. Apalagi yang ngasih makan, dia nggak tahu. Sorry, kayaknya ada yang nggak di-mute deh ininya, mikrofonnya. Mohon di-mute ya. Ya, sebentar saya kelola ya. Oke. Ya, jadi thank you. Oke, jadi kalau kembali lagi orang-orang yang asertif yang bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang misalnya apa yang mereka pikir, oh kayaknya ini ada yang nggak benar nih, maksudnya ada yang bisa lebih baik. Jadi mereka bisa mengungkapkan ide-ide yang mereka pikirkan juga. Orang-orang yang senang dan percaya diri ketika bertemu dengan orang-orang yang baru. Maksudnya mereka nggak takut bersosialisasi gitu ya. Mereka nggak takut misalnya pergi ke seminar yang baru, oh nanti ketemu orang-orang takut gitu. Mereka nggak takut untuk memperluas lingkaran sosialnya. Jadi inilah kepribadian-kepribadian yang penting. Jadi mungkin kalau misalnya kalian sedang memikirkan abis dari sekarang kemana, apa yang mau saya tingkatkan, inilah mungkin yang bisa menjadikan arahan gitu. Apa yang mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk secara aktif meningkatkannya. Jadi sebenarnya siapa sih atau apa sih siapa sih yang bisa bilang ke kita semua, kamu tuh harus berubah loh. Itu apa yang harus dipertimbangkan gitu. Sebenarnya biasanya dalam psikologi itu kita kalau melihat perubahan, kita tanya ke diri kita, aspek itu sebenarnya mengganggu atau enggak? Karena
salah satu sisinya juga kita memang berbeda, kita semua unik, kita semua punya perbedaan dan kita harus merangkul perbedaan itu ya. Kita juga nggak mau semua orang jadi sama. Tapi kalau ada aspek yang menurut kalian mengganggu di kehidupan personal atau di tempat kerja, itu mungkin jadi salah satu aspek yang kalian bisa pertimbangkan untuk dirubah. Sebenarnya ada 3 opsi. 1, kita bisa menerima dan mencoba meminimalisir aja gangguan dengan merubah lingkungan. Jadi yang dirubah bukan diri sendiri, tapi merubah lingkungan. Itu satu opsi. Opsi kedua, kita coba berkompromi, merubah diri, tapi tidak terlalu drastis. Yang ketiga, kita bisa secara aktif merubah diri sendiri, dan itu yang biasanya bisa menurunkan kalau yang kita kita ingat tadi ya di hasil tes kepribadiannya itu yang mungkin akan bisa merubah sedikit menjadi lebih turun atau lebih naik. Misalnya, kalau kamu merasa kamu lebih cenderung introvert atau lebih rendah di extroversion, kamu bisa pertama menerima. Ya udah, memang saya orangnya lebih cenderung introvert. Tetapi kalau kamu mau introversion-nya itu tidak terlalu mengganggu hidupmu, berarti ya pikirkan lebih baik apa ya pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk saya, orang yang lebih cenderung introvert. Pekerjaan-pekerjaan yang nggak banyak ketemu orang, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri. Dan juga bisa merubah lingkungan sosial atau memilih lingkungan sosial yang sesuai dengan apa yang nyaman bagi kalian, nyaman bagi kamu. Yang kedua, opsi yang kedua, berkompromi. Jadi ini mencoba merubah diri dengan tidak terlalu drastis. Jadi mungkin ya udah deh coba kenal dengan teman-teman baru, tapi tetap aja jaga jarak gitu. Mungkin kadang pulang duluan atau kadang nggak ikut, tapi tetap ada effort yang dikeluarkan untuk mencoba lebih ekstrovert. Yang opsi ketiga, itu bisa secara aktif mencoba merubahnya. Itu biasanya dengan secara aktif terus mendorong dirimu sendiri untuk ikut segala aktivitas sosial dalam segala kesempatan. Dan again, mungkin karena kalau misalnya kalian milih opsi yang ketiga ini, mungkin karena lebih konsisten dan lebih persisten, itu biasanya yang lebih menciptakan perubahan yang lebih besar dan lebih signifikan. Selain itu, dengan mengenal kepribadian kita sendiri, kita itu sebenarnya lebih menghargai juga perbedaan masing-masing orang. Jadinya kalau misalnya ada masalah atau ada miskom sama orang itu nggak cepet kesel juga atau nggak cepet berasumsi atau nggak cepet berpikir jelek ke orang lain ya. Terus kalau kita fasih dalam mengenal orang lain, terutama kepribadian mereka, kita kurang lebih balik lagi ke yang saya sebut di awal, itu kita lebih baik dalam memprediksi bagaimana caranya untuk bekerja bersama. Jadi misalnya kita ada kolega yang di kantor bareng kantornya, itu kan pasti kan lebih banyak berinteraksi. Mungkin pastilah ada miskom misalnya. Atau kolega-kolega yang di tim bareng. Jadi kerjaannya harus ada teamwork-nya. Itu kan kita juga jadi bisa memikirkan, kepribadian dan cara kerja mereka itu seperti apa. Kalau misalnya di satu tim misalnya, semuanya cenderung rendah di conscientiousness, berarti cenderung rendah berarti cenderung tidak teratur, cenderung tidak memenuhi deadline. Berarti kalau misalnya kita lebih mengerti, kayaknya saya kurang nih conscientiousness-nya. Teman lain saya juga di tim saya juga kurang nih conscientiousness-nya. Apa ya yang kita bisa, berarti kita berusaha bareng untuk supaya kita bisa selesai tugasnya nih. Jangan mengandalkan satu sama lain, karena kan pasti ya nggak selesai gitu.
Selain itu, kita juga bisa memprediksi nggak cuma teamwork, bisa juga pimpinan. Karena kan pasti pimpinan juga punya kepribadian sendiri-sendiri gitu. Kita juga bisa memprediksi bagaimana mereka merespon terhadap misalnya permintaan kita, atau tugas kita, atau menerima feedback yang diberikan pemimpin. Sebagai pemimpin, kita pun bisa memprediksi gimana caranya mengkomunikasikan atau juga menaruh orang-orang di tim yang lebih efektif dan lebih efisien gitu loh. Tergantung memang tujuannya kemana, kita bisa memikirkan aspek-aspek yang berbeda di kepribadian mereka dan bisa mencocokkan pekerjaan yang cocok untuk mereka dan tim-tim yang cocok untuk mereka. Tapi pentingnya juga kita selalu harus sadar ya, harus aware ya, kalau kita tuh sebenarnya memprediksi doang gitu. Ya kita lebih tahu, kita memprediksi, tapi bukan berarti kita berasumsi, bukan berarti itu 100% benar. Nah, jadi kita tetap harus rendah hati dan terbuka juga kalau memang prediksi kita salah. Karena ya balik lagi memang itu kepribadian adalah sesuatu yang kompleks. Tetapi harusnya sebagian besar dengan menggunakan cara pikir tipe kepribadian ini, Big Five Ocean, yang sudah didukung oleh riset yang ada, itu kita lebih bisa untuk memprediksi dengan benar dan lebih bisa menyesuaikan tingkah laku kita sendiri, cara berkomunikasi sesuai dengan situasi yang ada dan orang-orang yang kita hadapi. Jadi itu aja sebenarnya shortly tentang tipe kepribadian dan bagaimana dan kenapa kepribadian itu penting di kehidupan kita, nggak cuma personal tapi juga di tempat kerja. Semoga selesai dari sini kalian bisa refleksi diri sendiri ya. Mungkin bisa juga pakai website itu, coba aja iseng-iseng buat lihat sebenarnya kalian itu di mana di setiap dimensi ocean itu, untuk refleksi diri sendiri, apa sih seperti apa kira-kira kepribadian kalian sekarang ini, apa aspek kepribadian yang strong, yang baik, yang positif, yang menjadi strength, apa aspek kepribadian yang mengganggu, yang kurang baik, yang selama ini kayaknya jadi hambatan di kehidupan personal dan kehidupan di tempat kerja kalian gitu, atau sebagai pelajar juga. Dan yang terakhir, apa yang bisa Anda lakukan untuk merubahnya. So far ini adalah materinya ya. Jadi materinya kalau misalnya kalian mau lebih jauh bisa melihat dari sini. Dan thank you for listening. Semoga apa yang tadi diberikan itu membantu ya, maksudnya berguna untuk cara kalian merefleksikan diri dan orang lain sekarang dan di masa depan juga waktu kalian sedang di tempat kerja. Oke, saya balikan kepada Dadi. Ya. Makasih. Ya, oke. Terima kasih banyak, Miss Stefani. Dimutnya gimana? Aku ngemut. Ya, sama-sama Pak Dadi. Ada Pak Rektor, ada Pak Adir, ada Pak Petrus, Bu Neneng yang ikut hadir di sini. Terima kasih semuanya. Saya rasa kita ada aktivitas lain. Sampai jumpa lagi dalam mungkin seminar-seminar yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nanti saya bagikan juga, saya share untuk materi yang telah disampaikan oleh Ms. Stefani hari ini. Ya, dari saya semoga para mahasiswa-mahasiswi bisa mendapatkan tidak hanya berupa knowledge, tapi juga bisa memposisikan, mengevaluasi diri, bahkan bisa improve, meningkatkan diri,
dari apa yang tadi disampaikan oleh Miss Stefani. Jadi kita bisa juga untuk nanti di tempat pekerjaan atau nanti kita jadi profesional atau menjadi satu entrepreneur, itu berharap knowledge tadi bisa menjadi suatu bahan buat kita dipraktekkan. Juga untuk dosen-dosen, ini menjadi pengetahuan yang sangat baik untuk diimplementasikan di tempat pekerjaan. Dan saya berharap seminar seperti ini bisa tidak hanya untuk per kelas, tapi bisa juga nanti ke depannya lebih dibuka untuk semua mahasiswa, di broadcast untuk semua mahasiswa, untuk wajibnya dari mahasiswa contohnya MB, Prodi MB, tetapi yang lainnya di broadcast untuk bisa ikut juga di seminar daring online ini. Juga dosen-dosen yang lain. Jadi karena ini bermanfaat. Terima kasih Miss Stefani. Stay healthy, stay happy di Sydney. Thank you semua. Thank you Pak Chandra. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Selamat siang. God bless. Siang. Untuk kalian.